Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, saya sungguh bersuka cita karena kita bisa berjumpa kembali dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan Bali, Jemaat Galang Ningyak Apian Base. Hari ini hari Rabu, 7 Juni 2023. Sebelum kita memulai segala kegiatan dan aktivitas kita, tanggung jawab pekerjaan kita, marilah kita membaca, merenungkan firman Tuhan sehingga kehidupan kita hari ini sungguh-sungguh dipandu, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan ketika kami beristirahat tadi malam, hingga pagi hari ini Tuhan Kau bangunkan kami dengan kesehatan, dengan kekuatan yang Engkau pulihkan, sehingga kami siap untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Kami rindu Tuhan kehidupan kami hari ini dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang berfirman bagi kami masing-masing, sehingga sungguh Tuhan firman-Mu menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami hari ini, dan biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam hati kami masing-masing. Ya Roh Kudus, menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu dengan hikmat dan kebijaksanaan, karena kami tahu Tuhan firman-Mu begitu hebat, begitu besar untuk bisa kami pahami dengan kekuatan kami sendiri. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari dua ayat Alkitab. Yang pertama dari Ulangan 5 ayat 33. Demikian firman Tuhan, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Kemudian yang kedua dari Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema hidup dalam kesetiaan dan pengharapan kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkara hidup setia itu bukan perkara yang mudah. Tetapi ketika kita berkomitmen atau ketika kita memiliki komitmen yang kuat di dalam Tuhan, maka kesetiaan kita itu akan menjadi kesetiaan yang tahan uji. Kita tidak mungkin menyebut diri kita setia jika kita tidak tahu bagaimana kesetiaan atau tentang kesetiaan kita ketika diuji. Kesetiaan yang tahan uji tersebut tentu akan menghasilkan suatu ketekunan di dalam Tuhan. Dalam kehidupan kita, semua yang terjadi sekarang pernah terjadi sebelumnya, seperti keadaan yang dialami oleh bangsa Israel, dimulai dari dibebaskannya dari tanah Mesir hingga sampai ke tanah perjanjian. Demikianlah pula pola kehidupan yang ada di zaman kita ini juga tidak beda jauh dengan bangsa pilihan Tuhan tersebut. Segala persoalan yang kita alami dan kita hadapi tentu saja bentuknya berbeda, tetapi semua solusinya sama, ada di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Sekarang hanya tinggal daripada kita saja membaca, mendengar firman Tuhan, merenungkan, kemudian melakukan firman Tuhan tersebut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa gunanya kita menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan? Manfaat sebuah kesetiaan di dalam hubungan itu akan menciptakan sebuah hubungan atau lingkungan perhubungan yang lebih baik. Kesetiaan merupakan langkah pertama di dalam membangun sebuah kepercayaan. Kesetiaan dapat memperkuat suatu hubungan secara alami. Kesetiaan pada Tuhan ini penting karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang setia sangat penting untuk pertumbuhan iman kita. Jika Tuhan yang kita percaya tidak setia, apa yang kita yakini tidak akan terselesaikan.
Akibatnya kita tidak hanya tidak memiliki kepercayaan yang teguh kepada Injil, tetapi yang lebih parah lagi kita juga bisa binasa. Bagaimana caranya kita menunjukkan kesetiaan kita pada Tuhan? Saudara-saudaraku, ada berbagai macam cara kita untuk menunjukkan kesetiaan kita pada Tuhan. Di antaranya, kita harus memiliki iman yang tetap teguh dan tertuju pada Tuhan Allah. Kita harus senantiasa mematuhi perintah-perintah Tuhan. Kita bisa mulai dari perkara-perkara yang kecil dalam kehidupan kita. Salah satunya setia membaca firman Tuhan setiap hari, 2 ayat saja dalam puji dan janji. Kita juga mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Oleh karena itu kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Dan jangan lupa kita juga harus sentiasa memiliki kasih dan mengasihi sesama kita yang terlihat oleh mata kita. Kita harus mengasihi sesama kita, maka kita bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, tetapi kita tidak mengasihi manusia yang ada di depan mata kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih dan kesetiaan ini memiliki hubungan yang erat. Mazmur 85 ayat 11 menyatakan bahwa kasih dan kesetiaan itu akan bertemu. Artinya kesetiaan dan kasih itu berjalan bersama-sama, berdampingan, tidak berjalan sendiri-sendiri dan terpisahkan. Di dalam mengiringi Tuhan, kita tidak bisa berkata bahwa mengasihi Tuhan kalau kita tidak setia kepada Tuhan. Demikian juga sebaliknya, kita tidak bisa mengatakan kita setia kepada Tuhan kalau kita tidak mengasihinya. Kapan kasih dan kesetiaan itu bertemu? Mazmur 85 ayat 10 mengatakan bahwa kasih dan kesetiaan itu bertemu ketika seseorang menerima keselamatan dari Tuhan. Artinya ketika seseorang diselamatkan, ia harus hidup dalam kasih dan kesetiaan pada Tuhan. Jadi sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan Tuhan, kita harus hidup di dalam kasih dan kesetiaan. Dengan menjaga kasih, dengan menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan, maka perjanjian Tuhan Yesus dan Tuhan Juru Selamat atas hidup kita akan memberikan kita kedamaian dan kepastian akan janji Tuhan, dan hidup yang kekal bersamanya di sorga. Selanjutnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di samping kesetiaan kepada Tuhan, kita juga harus memiliki hidup yang berpengharapan kepada Tuhan. Hidup yang berpengharapan kepada Tuhan memiliki makna bahwa kehidupan yang dijalani dengan keyakinan iman yang teguh kepada Kristus, senantiasa menyertai setiap orang percaya di dalam perjalanan kehidupannya, baik suka, duka, sehat, sakit. Orang yang percaya senantiasa memiliki pengharapan yang teguh hanya kepada Tuhan. Kenapa kita harus memiliki hidup yang berpengharapan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Karena harapan itu membantu kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Harapan itu membantu kita untuk mengambil langkah-langkah positif yang dapat membawa kita ke hasil yang lebih positif. Dengan berharap kita akan mampu menghadapi tantangan dengan strategi untuk mencapai kesuksesan dan meningkatkan peluang kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Orang yang memiliki pengharapan, orang yang hidup di dalam berpengharapan kepada Tuhan, memiliki ciri-ciri, atau dapat kita lihat memiliki ciri-ciri hidup percaya diri, yani hanya meletakkan keyakinan hanya pada kekuatan yang diberikan oleh Allah yang menopang hidupnya. Hidupnya akan penuh dengan semangat menjalani hari karena yakin ada hal baik yang akan terjadi baginya. Hidup dalam keikhlasan, hidup dalam keoptimisan, hidup penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan hidup dipenuhi dengan ucapan syukur. Mengapa kita harus berpengharapan dalam Tuhan Yesus? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita harus berpengharapan dalam kehidupan kita, sebab tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak dapat melakukan apapun. Dengan adanya Tuhan, kita dapat melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita dan mendapatkan jalan yang benar di dalam firman Tuhan. Seperti Ibrani 6 ayat 19 mengatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tuhan Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ketika kita berpengharapan, maka akan nampak di dalam hidup kita orang beriman, hidup yang beriman dan berpengharapan,
itu tidak ada kekhawatiran dalam hidupnya. Hal ini dapat terjadi karena Tuhan sendiri yang mengendalikan hidup kita. Ia adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya dan tidak ada yang dapat membuat kita takut ketika kita berada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Allah adalah sumber pengharapan. Dalam Roma 15 ayat 13 dikatakan bahwa Allah adalah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Iman dan pengharapan ini memiliki hubungan yang sangat kuat. Iman menolong orang percaya untuk memiliki pengharapan, sedangkan pengharapan menolong orang percaya untuk semakin beriman. Iman yang dipenuhi dengan pengharapan mampu melihat segala sesuatu melampaui penglihatan dunia. Kiranya kita tetap setia di dalam Tuhan sampai pada harinya seperti Abraham yang kesetiaannya telah diuji dan terbukti, dan kita senantiasa memiliki pengharapan kepada Allah melalui putranya Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Dan biarlah renungan yang singkat pada pagi hari ini menjadi rema bagi kita untuk tetap setia dan berpengharapan hanya di dalam Tuhan Allah sampai pada kesudahannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang boleh kami baca renungkan pada pagi hari ini. Kiranya ini Tuhan senantiasa mengingatkan kami dan menguatkan kami untuk hidup di dalam kesetiaan dan pengharapan hanya kepada Allah melalui Putra-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Kiranya firman ini menjadi rema dalam hati kami yang menuntun perjalanan hidup kami hari ini dan hari-hari ke depan, sehingga sungguh Tuhan hidup kami ada di dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Berpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hidup dalam kesetiaan dan pengharapan hanya kepada kuasa dan kekuatan Tuhan Allah kita. Amin.